Detik-detik kecelakaan maut antara sebuah mobil pick-up dan sepeda motor di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor terekam CCTV. Tabrakan adu banteng terjadi lantaran sepeda motor yang melaju kencang dari arah Jonggol menuju Cilengsi menghantam sebuah mobil pick-up dari arah berlawanan. Kencangnya laju kendaraan membuat pemotor dan penumpang dibonceng yang merupakan ayah anak terpental. Pemotor tewas di lokasi, sementara anak perempuan yang dibonceng luka ringan. Diduga kecelakaan disebabkan pemotor gagal menyalip kendaraan di depannya hingga kecelakaan tak terelakkan. Ini memang ya, dari arah mana lagi jalan lurus gitu Pak ya. Terus sampai mana? Motor sebenarnya emang kosong, motor ada satu. Nengah, beda nengah, kayak mau belok tuh ke mana, tapi nggak ngesen, ngapain gitu Pak, langsung mabuk. Usai memeriksa sejumlah saksi dan olah TKP, Satlantas Polres Bogor masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Satu keluarga meninggal dunia setelah mobil minibus yang mereka tumpangi ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Sei Halim Hasak, Asahan, Sumatera Utara, Minggu siang. Korban kecelakaan lainnya histeris melihat seluruh korban saat dievakuasi oleh warga. Menurut petugas kepolisian, mobil yang dikendarai korban hendak pulang ke rumahnya. Namun saat melintas di lokasi kejadian, diduga korban tidak melihat dan mendengar klakson dari kereta dan teriakan warga karena kaca mobil yang tertutup. Seketika mobil langsung ditabrak kereta api tujuan Medan Rantau Prapat. Mobil terseret hingga 20 meter dan rusak parah. Untuk saat sekarang ini kita lagi mengevakuasi korban yang saat ini meninggal dunia di TKP A2 dan satu keluarga dan 2 lagi meninggal dunia di rumah sakit umum. Sementara korban keseluruhan 4 orang semua adalah penumpang kendaraan mobil pribadi. Demikian melaporkan dari Apa penyebabnya nih, Pak Kapolsek? Sementara kita masih dalam penyelidikan, nanti akan kita serahkan ke unit Laka Lantas Polres. Sementara kesimpulan kita di lapangan adalah ketika sepeda mobil pribadi dengan kata tertutup tidak melihat datangnya kereta api dari arah Medan menuju ke arah Rantau Prapat. Demikian. Keempat korban kini dibawa ke rumah sakit dan akan diserahkan ke rumah duka untuk dikebumikan. Sementara kasus kecelakaan tersebut dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Lima oknum anggota Ormas ini tidak bisa berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Metro Bekasi. Para pelaku dibekuk usai aksinya mengamuk di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai permintaannya untuk bertemu Kepala Dinas Kesehatan tidak dipenuhi. Kemudian sekelompok oknum ormas yang kesal tersebut menghambur-hamburkan sampah dan menyiramkan air di lobi kantor Dinkes Bekasi hingga sempat mengganggu aktivitas pelayanan di kantor tersebut. Kelima oknum anggota ormas saat ini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Petugas masih mendalami motif para tersangka membuat onar di kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi. Mereka waktu itu datang, kemudian ada yang membuang sampah, kemudian ada yang masuk dan mengotori lantai dengan jejak sepatu, kemudian ada yang berteriak-teriak dan ada yang seperti berusaha memberikan seperti akan memukul kepada salah satu pegawai di Dinkesnya. Di situ kemudian ada juga yang melakukan penghinaan dengan cara menjulurkan lidah ke arah CCTV. Intinya pada saat peristiwa terjadi yang bersangkutan ingin ketemu kepala dinas, entah tujuannya apa segala macam masih kita. Meski oknum ormas sudah membuat permintaan maaf dan klarifikasi, namun proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberi efek jera. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelimanya dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Tangannya
Bazar murah ikan tuna yang digelar di lapangan kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap diserbu ribuan warga. Warga yang datang sejak pukul 6 pagi ini harus antri untuk mendapatkan 3 ekor ikan tuna seberat 3 kg dengan harga Rp15.000. Adu mulut sempat terjadi antara warga dan panitia yang takut tidak kebagian ikan tuna. Tingginya antusiasme warga membuat hampir 3.000 paket ikan tuna ludes. Meski akhirnya panitia memutuskan menjual dengan harga Rp5.000 untuk 1 ekor ikan tuna agar seluruh warga yang datang bisa membeli ikan dan tidak ada warga yang tidak kebagian. Dari pagi udah jam 6 udah nyampe sini, antrinya panjang sekali, Sampai panas. 3 jam berarti? Ya 3 jam ini. Kenapa kok dibilangin ngantri ya Bu? Biar Ya dapat. kan ini, Biar mau dapat. lebaran, pengen dapet ikan ini yang enak, mbok ya, buat buka puasa nanti. Selama ini memang jarang makan ikan tuna ya? Ya pernah, tapi yang kayak gini jarang, karena mahal. Ikan tuna murah ini disediakan oleh Solidaritas Nelayan Cilacap bersama PPSC sebagai upaya membantu warga mendapatkan bahan pangan murah menjelang Lebaran. Pasar harga ikan murah di barang ikan, semua masyarakat bisa ikut menikmati hasil tangkapan kami. Pada intinya kedua bisa Cilacap, rukun, harmonis, dan berkah buat semua. Bazar ikan murah ini telah digelar 2 kali dalam sepekan. Namun karena banyak warga yang tidak kebagian, panitia menggelar kembali bazar ikan murah agar semua warga dapat menikmati makanan bergizi di momen menjelang Lebaran ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Belasan wanita muda mendatangi Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat untuk melaporkan seorang wanita berinisial DSR. Wanita yang dilaporkan merupakan pemilik penyelenggara tabungan hari raya atau tahara itu menghilang, diduga telah membawa kabur uang sejumlah 700 juta rupiah tabungan lebaran para pelapor. Untuk melengkapi laporan, para korban yang merupakan agen-agen tahara itu membawa bukti transfer kepada penyidik. Para korban mengikuti tabungan hari raya yang diselenggarakan pelaku sejak 5 tahun lalu. Uang yang ditabungkan korban bervariasi dari Rp500.000 hingga Rp3 juta per orang setiap bulan. Pada tahun pertama hingga keempat, pelaku memberikan uang tabungan kepada para korban dengan lancar pada 10 hari sebelum Lebaran. Para korban mulai curiga usai pemilik penyelenggara menghilang tanpa memberikan kejelasan mengenai pencairan dana. Awalnya baik-baik aja ke belakangnya, pas kemarin, minggu kemarin ya hari Rabu, dapat kabar, diteleponin sama agen-agen lain, katanya dia kabur. Itu, jadi nggak tahu juga dia kemana. Itu bentuknya apa sih tuh? Uang sama parcel. Uang sama parcel. Iya, kayak tabungan hari raya gitu sama. Para korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Inilah rekaman video saat kedua remaja perempuan terlibat perkelahian hingga saling campak rambut. Kejadian ini terjadi di salah satu kos-kosan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Sejumlah wanita yang ada dalam video itu justru hanya menonton dan merekam aksi mereka. Pasca viralnya video itu, Polres Sidrap langsung mengamankan kedua remaja perempuan itu. Dari keterangan polisi, kejadian itu terjadi karena hanya kesalahpahaman. Jadi, langkah-langkah kami pada saat kami amankan kedua belah pihak perempuan tersebut, mereka saling berdamai di Polres Sidrap karena adanya masih berhubungan keluarga. Setelah sempat diamankan, keduanya sepakat untuk berdamai. Selain itu, keduanya juga masih ada hubungan keluarga. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan.
Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan kultum nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Ibas, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, Akan tumpukan pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex memenangkan. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot Menyakitkan. pengoplosan Harus mudik. Tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Nilai malam 1 Maret 6 profesi guru Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum and kernas anak Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kamera pengawas milik peternak bebek merekam aksi seorang pemuda saat mencuri bebek di sebuah kandang milik warga di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku masuk ke dalam kandang dengan cara merusak seng kandang lalu mencuri bebek-bebek milik warga. Usai mendapat laporan dari korban, petugas unit Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Medan Belawan. Pelaku mengaku mencuri bebek untuk membayar uang sewa rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dikonsumsi anak istri. Pelaku beraksi seorang diri saat mencuri ternak bebek dan sudah berulang kali. Dalam sepekan, pelaku berhasil mencuri 45 ekor bebek yang dilakukan pelaku pada siang dan malam hari. Jumlah ternak yang ditangkap itu kurang lebih dari 45. Yang pelaku mengambil masuk ke dalam tempat ternak dengan cara merusak, kemudian memakai tas ternaknya itu dimasukkan ke dalam tas, kemudian dibawa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sejumlah penumpang memilih mudik lebih awal sebelum cuti bersama Lebaran untuk menghindari kepadatan dan lonjakan harga. Sebanyak 17.000 lebih penumpang yang berangkat hari ini melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pulang kampung mudik keluarga lah. Iya, nengok keluarga. Nah ini sedikit menarik Bu, Ibu kan bawa boneka nih ya. Ini untuk siapa nih Bu? Untuk anak Mbak. Iya. Oh berarti di sini Bapak Ibu aja, berarti anak di Cilacap. Sementara itu arus mudik di Terminal Pulau Gebang juga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi. Sebagian besar pemudik memilih berangkat lebih awal untuk mendapatkan harga tiket lebih murah. Mereka juga ingin menghabiskan waktu lebih banyak di kampung halaman. Mayoritas bus diberangkatkan ke berbagai lokasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Pulau Sumatera. Meskipun terminal mulai ramai, namun tetap tertib.
Petugas keamanan dan pengelola terminal terus melakukan pengawasan untuk memastikan perjalanan pemudik tetap aman dan nyaman. Senin pagi ribuan pemudik sepeda motor mulai ramai melintasi jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di jalur Pantura Plumbon hingga Pleret Weru Cirebon. Dengan membawa barang bawaan tas dan kardus, para pemudik motor menuju ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para pemudik memilih menggunakan sepeda motor karena lebih hemat biaya, mengingat harga tiket bus maupun tiket kereta saat libur Lebaran melonjak naik. Umumnya mereka berangkat mudik di malam hari ataupun selepas sahur guna menghindari terik matahari. Pemudik motor mulai terlihat di jalur Pantura, Brebes, dan Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi. Selain membawa barang bawaan di sepeda motor, masih ada juga pemudik motor yang membawa anak balitanya menempuh perjalanan jauh pulang kampung. Berbeda dengan tahun lalu yang kondisi jalannya mulus, tahun ini para pemudik motor mengeluhkan banyak jalan rusak di sepanjang jalur Pantura, terutama di Jawa Barat. Jalan berlubang dan bergelombang membuat pemudik harus ekstra hati-hati. Mulai dini hari tadi, pemudik kendaraan roda 2 sudah dialihkan ke pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Cilegon, Banten. Terpantau suasana pemudik kendaraan roda 2 tengah mengantre menunggu masuk kapal. Sebab kini skema arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatera untuk mudik lebaran berganti. Pelabuhan Merak fokus untuk mobil dan bus, sementara pemudik motor dialihkan ke pelabuhan Ciwandan. Hal ini dilakukan agar konsentrasi volume kendaraan dapat dicegah dan tidak terjadi penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak. Sebagian pemudik motor lainnya pun mengaku sudah mengetahui pengalihan ini dan langsung menuju ke Pelabuhan Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Sementara itu, antrean kendaraan pemudik hingga Senin pagi masih tertahan hingga di luar Pelabuhan Gilimanuk. Sementara itu, di dalam Pelabuhan Gilimanuk sudah dipenuhi kendaraan pemudik bercampur dengan kendaraan barang. Sementara itu, tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur sepeda motor, terutama di depan loket tiket. Antrian penumpang pesawat terjadi di counter check-in penerbangan domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hari ini diperkirakan ada kenaikan jumlah penumpang sekitar 15% atau 140.000 orang. Sementara pergerakan jumlah pesawat tembus di angka 1.002 pesawat. Sementara Holik Muardi, Asisten Deputi Bekom Bandara Suta menjelaskan, mulai hari ini tarif diskon pesawat mulai berlaku untuk pembelian tiket pesawat per 1 Maret, namun untuk keberangkatan hari ini atau 24 Maret. Ribuan pemudik yang menggunakan KM Sinabung dengan tujuan Sulawesi dan Jawa menumpuk di Terminal Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara. Para penumpang ini sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur sudah memadati ruang tunggu dan area hingga terminal. Para penumpang memilih mudik ke kampung halaman menggunakan kapal laut lantaran tiket yang terjangkau meski waktu perjalanan lebih lama. 2 hari 2 malam. Kenapa memilih kapal? Ini kan pesawat kan 1 hari aja sampai. Kapal kan menghemat ya. Jalan 10 orang kan. Kalau pesawat kan kalau 10 orang kalau kena 2 juta lebih. Kan mahal. Kepala PLNI Cabang Ternate menjelaskan, mudik tahun 2025 ini tidak mengalami lonjakan penumpang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Lebih banyak di tahun lalu karena tahun ini kunjungan kapal yang tahun lalu ada 8, ini hanya 5 kali kunjungan, sehingga terjadi penurunan kurang lebih sekitar 10-15% dibandingkan tahun lalu untuk di pelabuhan, khusus untuk di pelabuhan Ahmad Yani Ternate dibandingkan mudik tahun lalu. Diketahui ada 1.500 penumpang yang naik dari Ternate dengan tujuan Bitung, Balikpapan, dan Surabaya. Sementara itu ada 1.754 penumpang dari Papua turun di pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Saya Diandra Mukmin. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangnya? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri. Bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. Ini adalah awal korupsi. The Prime Show. Malam ini pukul 8 di iNews. Unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI di Jalan Tugu depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur yang berlangsung sejak Minggu sore berakhir ricuh. Awalnya massa dari beberapa elemen mahasiswa memulai aksi dengan membawa sejumlah poster bernada protes. Mereka juga masuk ke dalam gedung DPRD untuk mencopot kamera CCTV dan mencoret dinding. Aksi kemudian memanas setelah berbuka puasa. Sejumlah orang mulai membakar beberapa barang di depan gedung DPRD. Massa juga melempar petasan, ban yang terbakar, dan beberapa molotov ke teras gedung DPRD. Api langsung dipadamkan petugas pemadam kebakaran yang sudah berjaga. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, massa mulai dibubarkan aparat TNI Polri ke arah Jalan Kertanegara. Sejumlah massa aksi dilaporkan terluka dan ditangkap polisi. Selain itu, 6 orang anggota TNI Polri juga mengalami luka ringan. Jadi ban mereka siapkan untuk mereka bakar, lalu dimasukkan ke dalam gedung. Untungnya gedung bukan gedung yang utama, tapi gedung pos satpam yang di sebelah pinggir. Tapi alhamdulillahnya tidak ada yang terbakar dari gedung pos satpam tersebut. Tapi memang titik api memang agak lumayan besar di sana, tapi alhamdulillah berhasil dipadamkan dan langsung massa yang anarkis ditarik untuk dimundurkan oleh teman-teman keamanan dari TNI Polri. Hingga Minggu malam, personel kepolisian masih berjaga di area DPRD dan Balai Kota Malang masih ditutup. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Ketua Umum Partai Demokrat mengumumkan struktur kepengurusan Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030 di kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu sore. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai. Sementara AHY yang menjadi Ketua juga terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Partai. Teuku Rifki Harsha terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Sementara anggota Majelis Tinggi Demokrat diisi oleh sejumlah tokoh partai, di antaranya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Andi Alfian Malarangeng, dan Herman Kairon. AHY pun menegaskan kepengurusan baru ini diharapkan bisa menambah nilai perjuangan partai. Sejumlah kader yang terpilih menjadi pengurus partai kemudian menandatangani Fakta Integritas. Dan setelah kurang lebih bekerja, kurang lebih 1 bulan saya bekerja dibantu tim formatur, maka sore hari ini izinkan saya mengumumkan sekaligus memperkenalkan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, juga kepada masyarakat luas. Terima kasih teman-teman media, insan pers yang telah hadir meliput acara sore hari ini. Tentunya ini menjadi sebuah langkah yang saya harapkan bisa membuat kita semakin yakin akan tujuan perjuangan. Demokrat 5 tahun ke depan harus bangkit dan semakin jaya. Didit Hedi Prasetyo, putra sematawayang dari Presiden Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-41 bersama keluarga dan juga kerabat. Perayaan ulang tahunnya kali ini menjadi istimewa karena turut dihadiri oleh sejumlah anak dan menantu dari Presiden Republik Indonesia terdahulu. Di antaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, Puan Maharani, kemudian Guru Soekarno Putra, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Anissa Pohan serta Yeni Wahid dan Ilham Habibi. Sabar. Warga menandu seorang ibu hamil di Desa Ahiolo, Seram bagian barat Maluku menuju puskesmas. Hal ini dilakukan lantaran sang ibu hamil, Marlen Bitalesi, sakit keras akibat mengalami pendarahan selama 4 hari. Dalam kondisi hujan, pasien harus ditandu dengan alat seadanya, dengan menggunakan bambu, kain, dan dibungkus terpal. Keluarga harus bergantian memikul ibu hamil dengan melewati lembah, jalan terjal, hingga sungai. Mereka harus berjalan sejauh 15 km dengan waktu tempuh 7 jam. Pasien dan keluarga tiba di puskesmas pada sore hari. Namun lantaran kondisinya makin tak stabil, pasien harus dirujuk ke RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Jam 2 siang. Jam 2 siang sampai di... Jadi kujang hantam mereka keluar dari rumah itu sampai masuk Empat Putih. Oke. Hujan taruh sampai pokoknya jadi mereka basah habis di dalam kain-kain barang pakai tarpal. Desa Pegunungan Elapa Putih merupakan salah satu dari sejumlah desa di Indonesia yang masih sangat minim fasilitas kesehatan. Infrastruktur jalan raya juga belum memadai di Desa Pegunungan Elapa Putih, sehingga mempersulit akses mereka ke pusat kota maupun sebaliknya. Dari Seram bagian barat Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan.
Masuk nih, Api pertama kali terlihat dari salah satu ruang yang ada di bagian ULP Pemkab Muara Enim. Petugas Satpol PP yang berjaga mendengar suara dentuman keras dan melihat ada api dari dalam ruangan. Petugas langsung berinisiatif memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Sementara petugas Satpol PP lainnya menghubungi damkar. Sesaat kemudian, 5 unit mobil pemadam kebakaran dan petugasnya mendatangi lokasi dan membantu memadamkan sisa api dan memastikan api benar-benar mati. Sisa asap yang masih ada di ruangan sempat membuat petugas kesulitan, namun bisa diatasi menggunakan blower. Ini adalah musibah. Saya pastikan ini musibah karena ini dari perangkat listrik kan. Tentunya teman-teman dari Polisi sudah bisa menggunakan pemadam api ya. Begitu laporkan segera tim kebakaran kita damkar dengan cepatan bisa segera tiba dibantu oleh BPD. Terima kasih Pak Satpol PP, Pak Satpol Mada Tarojik, katanya sudah standby. Terbakar cuma lihat itu tadi ada kursi, ada AC, 2 sama printer. Itu ruang apa itu? Ruang administrasi umum. Oh, administrasi umum. Kalau berkas-berkas ada yang bakar? Kalau berkas-berkas mungkin ada, cuma bukan berkas-berkas ini, berkas-berkas penting, berkas-berkas surat masih surat keluarga ya, tidak perlu banyak, berkas-berkas tidak perlu banyak. Usai memastikan tidak ada lagi api, petugas mulai membersihkan ruangan, sembari menunggu petugas Inapes Polres Muara Enim memastikan sumber api penyebab kebakaran. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP di Garut, Jawa Barat menggelar razia ke sejumlah tempat yang diduga kuat dijadikan lokasi mesum. Petugas gabungan mendatangi sejumlah indekos yang tersebar di Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong Kaler, dan Garut Kota. Razia dilakukan untuk menciptakan kondisi aman di bulan Ramadan. Hasilnya, petugas mengamankan 7 wanita dan 8 pria dari sejumlah indekos. Bahkan beberapa di antaranya masih di bawah umur. Mereka yang terjaring razia kemudian didata untuk diberi pembinaan sebelum dipulangkan ke orang tua masing-masing. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Tiga bocah SD ditangkap warga saat mencuri motor di Jalan Harun Thohir, Kecamatan Gresik Kota, Jawa Timur. Saat itu warga curiga melihat ketiga bocah mendorong motor di tengah malam. Setelah ditangkap warga, anak yang berkonflik dengan hukum ini dilaporkan ke polisi. Petugas menyita 18 kunci berbagai merek motor dan 1 unit motor hasil pencurian dari tangan ABH. Dan keterangan dari orang tua maupun saksi ABH itu sendiri. Tidak ada keterlibatan dari orang tua maupun pihak-pihak orang lain. Ini karena niat dan kemauan dari ketiga ABH. Dari hasil pemeriksaan, ABH telah beraksi di 4 lokasi berbeda. Sebelumnya, ABH menjual motor curian ke orang yang baru ditemuinya seharga Rp150.000. Uang hasil penjualan digunakan ABH untuk bersenang-senang, termasuk jalan-jalan dan bermain game. Kini petugas terus berkoordinasi dengan KBPPPA untuk memastikan proses hukum dan pendampingan terhadap ketiga anak tersebut. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangnya? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri. Bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Super goal towards the goal.
Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Ibas, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. pilot, pengoplosan, Harus mudik tinggal dunia. 5 dekade, iNews Prime Senin sampai Jumat. wilayah malam 1 Maret 6 Profesi Guru Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum in Kernas dengan Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu Pak, harga saya kerja di sini Pak. Pria diduga anggota ormas ini memaksa bertemu pimpinan perusahaan di kawasan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi diduga meminta THR. Petugas Satpam sempat memberi uang 20.000 namun ditolak, pelaku mengancam akan menutup akses jalan. Tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya Pak. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Pasca video viral, pelaku pun meminta maaf, mengaku mengajukan proposal berisi permohonan bantuan dana untuk kegiatan bagi-bagi takjil. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah. Pelaku diamankan di Sukabumi, langsung dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan. Dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Sementara di Kabupaten Bekasi diduga masih terkait THR, sejumlah orang dari kelompok LSM berbuat onar di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Mereka kecewa tak bisa menemui Kepala Dinas Kesehatan yang tengah menghadiri rapat di luar. Aksi kelompok orang ini sempat membuat takut para pekerja. Mereka akhirnya meminta maaf atas kejadian ini. Dari Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim kontributor melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten setelah Lebaran nanti. KPK akan meminta klarifikasi temuan dari penggeledahan di rumah politikus Partai Golkar ini yang digeledah 2 pekan lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik. Saat ini penyidik telah memeriksa seluruh barang tersebut terutama dalam kaitannya dengan korupsi BJB. KPK menegaskan bahwa penyidik memiliki informasi soal keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB. Minggu ini sampai minggu depan sudah kami jadwalkan untuk pemanggilan saksi-saksi khususnya dari internal BJB sendiri terkait dengan proses pengadaan periklanan. Untuk Pak Ridwan Kamil tentunya akan kita jadwalkan sesegera mungkin setelah saksi-saksi dari internal BJB maupun pihak-pihak vendor yang melakukan yang memenangkan pengadaan tersebut kita selesai melakukan pemeriksaan. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB pada 13 Maret 2025. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Direktur Bank BJB dan Widi Hartoto selaku pimpinan Divisi Corporate Sekretari Bank BJB.
sementara 3 tersangka lainnya dari kalangan swasta. Dalam perkara korupsi ini, kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 tersangka pelaku penganiayaan yang menyebabkan seorang pelajar MTS dan juga anggota perguruan salah satu silat tewas saat latihan tanding di Desa Ngabar Jetis, Kabupaten Mojokerto. Korban ialah RK 15 tahun. Korban tewas akibat luka parah di sekujur tubuh karena dianiaya usai tak berdaya. Korban tewas setelah menjalani perawatan selama 2 hari di Rumah Sakit RA Basuni. 2 pelaku yakni AI 21 tahun, pelaku penganiayaan korban saat latihan tarung, dan wasit tanding SD 30 tahun. Kasus ini bermula saat perguruan silat menggelar latihan tanding. Saat kedua terjadi, insiden korban terjatuh dan masih ditendang bagian dada dan kepala oleh pelaku. Sementara wasit seakan membiarkan hal itu terjadi. Badan korban banyak lebam-lebam karena diakibatkan bantingan-bantingan akibat latihan dan akibat sabung yang dilakukan oleh antar siswa. Meski mengaku tak sengaja, kedua pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman maksimal 15 tahun, tidak penjara. Di Mojokerto, Jawa Timur, Sulahuddin, iNews melaporkan. Inilah video yang dinarasikan dengan temuan ladang ganja di area lereng Gunung Bromo dan viral di media sosial. Dalam narasinya dikaitkan dengan larangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS dengan temuan ladang ganja. Menanggapi video tersebut, pihak Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi dan membantah narasi tersebut. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Selain itu, temuan ladang ganja tersebut terjadi pada bulan September 2024 di Desa Argosari, Senduro, Lumajang. Temuan ini masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan bukan di kawasan wisata Gunung Bromo. Sementara dari hasil pengungkapan polisi, terdapat 59 titik ladang ganja dan 6 orang tersangka bersama barang bukti 47.000 batang pohon ganja. Kini perkara temuan ladang ganja ini sudah berada di Pengadilan Negeri Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkahnya lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya Anda harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. kasus ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res Narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taibian Rabu. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. dengan pergantian lambat.
Saya tidak percaya. Dari presiden sana itu belum bukti. Saya membaca tidak bangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? Ya, semuanya. Sudah. Nggak boleh. pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan. Sabtu dan Minggu pukul 12:30 siang di iNews. Masak rendang sapi 10 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Konten kreator Willy Salim memasak rendang sebanyak 1 ekor sapi di pelataran Benteng Kuto Besak, Kota Palembang, Selasa 18 Maret 25 lalu viral di media sosial. Sang konten kreator kaget melihat rendang yang ditinggal sebentar ludes tak tersisa diambil oleh ratusan orang yang telah mengerebuni sejak sore. Video yang diunggah menuai beragam komentar dan tanggapan dari masyarakat yang menilai warga yang mengambil rendang tersebut tak pantas dilakukan. Pasalnya, rendang tersebut belum matang dan masih dalam proses masak. Menurut Kanit Binmas Polsek Ilir Barat 1 Kota Palembang yang melakukan pengamanan saat itu, jika saat memasak rendang, lampu yang digunakan oleh kru Willy Salim tiba-tiba padam. Saat padam itulah, kemudian warga mengambil rendang yang masih proses masak. Ludes, nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu. Siapa yang makan? Ya, orang yang pada badan ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Pas yang selanjutnya agak sekitar jam memasuki sholat isya, masyarakat itu sudah banyak sekali kerumunan di seputaran tugu BKP maupun tempat pelaksanaan tempat pemasakan rendang tersebut. Sudah kita himbau, kita harapkan, kita nasihati. Memang pada saat itu normal lampu terang dari tersedia yang bawah, karena di situ PKP itu tidak memfasilitasi untuk penerangan di situ. Lama-kelamaan yang membawa lampu itu mati. Disitulah terjadinya masyarakat berpikir untuk melihat untuk mengambil rendang tersebut. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Komentar negatif tentang masyarakat Kota Palembang, dampak video rendang hilang sekejap membuat warga Kota Palembang kecewa. Akibatnya, salah satu lembaga swadaya masyarakat bersama budayawan dan konten kreator melaporkan Willy Salim ke Polda Sumatera Selatan. Willy Salim diduga telah mencemarkan nama baik Kota Palembang di media sosial dan dilaporkan dengan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 yang menjurus ke SARA. Laporan Willy Salim diterima oleh SPKT Polda Sumatera Selatan dan diteruskan ke Subdit Sider Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Melaporkan ke Mapolda Sumatera Selatan terkait konten yang dibuat oleh Willy Salim WS. Kita melalui komunitas Gerakan Cinta Rakyat, Saudara WS itu terindikasi, terduga ada menjelekkan uang Palembang karena dianggap uang Palembang ini tidak bisa disiplin, terkesan rakus, terkesan lagi hal-hal negatif lainnya. Meski telah melakukan permintaan maaf melalui media sosial, aktivis budayawan serta konten kreator berharap polisi dapat segera memeriksa Willy Salim atas laporan yang telah dibuatnya, hingga membuat gaduh dan sakit hati warga Palembang akibat dipermalukan di media sosial. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Selamat pagi, kemudian izin melaporkan gabungan Pasukan Induk 4 dan Induk 5 Tol Terpegah. Terdengar suara tembakan peringatan beberapa kali saat belasan petugas menyergap mobil yang dikendarai oleh 2 orang pelaku. Arus lalu lintas sempat ditutup sementara
untuk mengamankan barang bukti dan tersangka. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 15 bungkus sabu seberat 15 kg di dalam kendaraan. 2 tersangka asal Aceh di dalam mobil langsung diamankan untuk proses hukum. Operasi ini pengembangan informasi terkait adanya pengiriman narkoba ke Provinsi Lampung. Tim gabungan mulai bergerak di sepanjang tol untuk melakukan penyergapan. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan memperlambat arus kendaraan di sekitar Simpang Susun, gerbang tol Simpang Pematang, target operasi, sebuah minibus hitam yang dikemudikan 2 pelaku. Sehingga alhamdulillah bersama BNPB dan PJR Lalu Lintas Polda Lampung bisa melakukan penangkapan. Itu saja. Kalau untuk prosesnya seperti apa? Rekayasa itu memang upaya buat menangkap ya? Ya betul, itu yang dilakukan. Sudah ada informasi awal ya? Betul, sudah ada informasi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu untuk. Artinya kalau untuk proses penyidikan di BNN ya Bu ya? Betul, untuk. Saat itu yang diamankan berapa orang Bu? Untuk sementara itu 2 orang. Ungkapan ini merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang Operasi Ketupat Krakatau 2025 untuk memastikan jalur transportasi tetap aman dari peredaran narkotika. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.